Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui Al-Iman TV kita bisa melanjutkan kajian hadis kita, yaitu kitab Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi dan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari pertemuan yang ke-32. Bab maja'a fi sifati kalami Rasulillah fi syi'r. Bab tentang ucapan Rasulullah dalam hal syair atau dalam hal syair. Jadi bagaimana respon Rasulullah tentang syair? Apakah Rasulullah itu seorang penyair? Apakah Rasulullah itu suka dengan syair? Dan bagaimana tanggapan Rasulullah terhadap para penyair? Nah, ini yang akan kita pelajari, ya, syair dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif hafidhahullah taala, asy-sya'nu fi syi'ri kasya'ni fi sairil kalam. Jadi masalah syair itu seperti perkataan yang lainnya. Jadi hukum syair itu seperti hukum perkataan. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek, gitu ya. Jadi syair itu hukumnya ya nggak bisa dikatakan boleh apa nggak boleh, tergantung. Seperti ucapan, sebagaimana ucapan itu ada yang baik, ada yang rusak, begitu juga dengan syair. Sehingga syair ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Makanya di sini dikatakan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, li'anna syi'ra kalamun mauzunun muqaffah. Syair atau dalam bahasa Indonesia syair adalah ucapan yang ada timbangannya. Dalam bahasa Arab ya, wa muqaffah ada qafiyahnya. Fama kana minhu hasanan fi alfazihi wa ma'anihi fahuwa hasanun thayyibun yajuzu insyaduhu. Jika syair itu bagus, baik dari sisi lafadznya maupun makna yang terkandung di dalam syair tersebut, maka ini adalah sesuatu yang baik dan boleh menyenandungkannya, boleh menyampaikan syair tersebut. Tentunya bukan dengan musik-musik, dengan joget-joget, bukan itu. Maksudnya menyenandungkan adalah mengucapkan syair, itu boleh jika baik maknanya. Wal istima'u ilaihi, dan boleh mendengarkannya. Wa ma kana minhu bi khilafi dzalika fa huwa sayyi'un la yajuzu insyaduhu wal istima'u ilaihi. Tapi sebaliknya, jika syair itu jelek, kata-katanya jelek, mengandung hal-hal yang rusak, maka ini tidak boleh dan tidak boleh disenandungkan dan tidak boleh pula didengarkan. Wa qad rawa al-Bukhari rahimahullah fil adab al-mufrad. Al-Imam al-Bukhari mencantumkan riwayat dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad an Abdullah bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu seperti kedudukannya ucapan. Hasanuhu ka hasanil kalam. Bagusnya ya seperti bagusnya ucapan. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Yang jelek ya seperti jeleknya sebuah ucapan. Jadi artinya syair itu hukumnya nggak bisa dikatakan boleh apa tidak boleh. Tetapi tergantung
Jika dalam syair itu ada kebaikan-kebaikan, ada kata-kata yang bagus, maka boleh silakan. Tapi jika dalam syair itu ada hal-hal yang negatif, yang merusak akhlak, merusak keyakinan, akidah, ya tidak boleh. Ya, jadi tergantung. Karena syair itu kalau panjenengan belajar adab Arab, ya, al-adab al-Arabi, belajar adab, ya, sastra Arab, maka di sana ada namanya asyi'rul jahili, ada syair-syair jahiliyah. Jadi menggambarkan tentang fisik wanita, menggambarkan tentang penyembahan berhala, menggambarkan tentang keseksian tubuh wanita. Itu zaman dulu. Nah, kalau seperti itu ya nggak boleh. Tapi kalau syair digunakan untuk menyiarkan Islam, kemudian membela dakwah seperti yang dilakukan Hasan bin Sabit, penyairnya Nabi, melindungi Nabi dengan syairnya, menggentarkan musuh-musuh Allah dengan syairnya, seperti Abdullah bin Rawaha, membakar semangat prajurit Islam dengan menyenandungkan syair, nah itu boleh. Jadi hukum syair itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Bahkan dalam syair itu juga ada hikmah, ada kebijaksanaan. Rasulullah mengatakan, inna minasyi'ri la hikmah. Sesungguhnya sebagian dari syair-syair itu ada hikmah, kebijaksanaan. Jadi tergantung isinya, ya. Fasyi'ru anwa'un bihasbi wijhati syair. Ya, jadi syair itu macam-macam, tergantung bagaimana penyair itu mengungkapkan perasaannya lewat syair tersebut. Jika baik-baik, jika jelek-jelek. Itu intinya seperti itu. Oke, kita masuk ke hadis yang pertama ya jamaah. Haddatsana Aliun ibnu Hujrin qal haddatsana Syariqun anil Miqdam ibn Syuraih an abihi an Aisyata, dari Aisyah ibunda kita, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qalat qila laha, dikatakan kepada Aisyah, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in minasy-syi'ri. Wahai ibunda Aisyah, apakah dahulu Rasulullah pernah menyenandungkan syair? Apakah dulu Rasulullah pernah menyenandungkan sebagian syair? Qalat, dijawab sama Aisyah, kana yatamatsalu bi syi'ri ibni Rawaha. Dahulu Rasulullah pernah menyenandungkan syairnya Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi, penyair. Wa yatamatsalu bi qaulihi, dan juga pernah menyenandungkan ucapannya, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Akan datang kepadamu dengan berita-berita yang engkau tidak membekalinya. Itu artinya di sini Rasulullah pernah gitu loh. Menyenandungkan. Menyandungkan itu jangan di pikiran kita itu dibuat joget-joget, dibuat nyanyian-nyanyian. Enggak, menyenandungkan itu dengan intonasi. Ya bukan berarti dengan meliak-liukan seperti nyanyian-nyanyian orang-orang yang fasik, bukan itu. Ya jangan disamakan dengan itu. Tapi maksudnya itu membuat dengan intonasi yang bagus gitu loh. Nah itu Rasulullah pernah. Jadi Rasulullah pun pernah mengucapkan syairnya Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha adalah sahabat Ansor. Beliau termasuk syairul Rasul, termasuk penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasulullah itu punya penyair, punya para penyair. Silakan dicatat, insya Allah ini bermanfaat. Faqad ja'a an Ibnu Sirin rahimahullah annahu qala. Dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang tabi'in. Ibnu Sirin seorang tabi'in. Rahimahullah, beliau berkata, perhatikan dan silakan dicatat karena ini sejarah ya. Kana syu'ara'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, wa Ka'ab ibn Malik. Dahulu para penyairnya sahabat Nabi, para sahabat Nabi yang para penyair, bahkan mereka dijuluki penyairnya Rasul, ada 3 orang. Ada 3 orang penyair ulung di zaman Nabi. Siapa mereka? Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha, dan Ka'ab bin Malik. Ini adalah 3 sahabat ya, yang mana mereka ini adalah para penyair di kalangan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian kita pindah ke hadis yang kedua. Jadi dari hadis pertama tadi disimpulkan ya
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyenandungkan syair. Itu adalah yang bisa dipetik dari hadis yang pertama. Dan hadis pertama juga menunjukkan keutamaannya Aisyah, yang mana para sahabat atau para tabi'in datang ke Aisyah dan bertanya tentang seluk-beluknya Rasulullah. Itu dalil bahwa Aisyah itu di antara manusia yang paling paham tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat, para tabi'in datang ke Aisyah. Bagaimana dulu Rasulullah, apakah pernah mengucapkan syair? Kata Aisyah pernah. Yaitu syair miliknya Abdullah bin Rawaha. Taib. Al-hadis ats-tsani fi hadzal bab, hadis yang kedua dalam bab ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik ibn Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak periwayatan hadisnya, sahabat Nabi yang mulia. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asdaqa kalimatin qala hasyairu kalimatu labid ala kullu syai'in ma khalallah batilun. Sesungguhnya sejujur-jujur kalimat, sebagus-bagus dan sebenar-benarnya kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan penyair Arab, yaitu yang berbunyi ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah akan batil, rusak, hancur. Wa kada Umayyah bin Abi Salt an Yuslim. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, hampir saja Umayyah bin Abi Salt masuk Islam. Nah, jadi ini dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membenarkan jika ada ucapan yang bagus ya dipuji oleh Nabi. Ya, dari syair-syair itu. Jadi Rasulullah tidak pernah melarang kamu jangan mengucapkan syair. Rasulullah juga tidak pernah mengatakan ya belajarlah syair yang berlebihan, juga enggak. Jadi tengah-tengah dalam hal ini. Ya, Rasulullah mendudukkan tengah-tengah. Kalau bagus ya boleh dipakai. Kalau enggak bagus ya tinggalkan. Kemudian ikhwatal iman selanjutnya. Haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Syu'bah anil Aswad bin Qais an Jundub ibn Sufyan Al-Bajali qal, perhatikan, asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamian, pernah ada batu ya menimpa Rasulullah, menimpa kakinya Rasulullah sampai berdarah. Jadi saya ulangi, pernah Rasulullah tertimpa batu di di jari ya. Di jari beliau. Saya ulangi ya. Asaba hajarun usbu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Jadi Rasulullah pernah tertimpa batu dan kena jari beliau. Saya ulangi ya, kena jari beliau. Fadamiyat, sampai berdarah. Faqala hal anti, maka Rasulullah menyenandungkan syair, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ya, tidaklah engkau kecuali jari yang berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Apa yang kau jumpai ini termasuk fi sabilillah. Jadi ini dalil juga bahwa setiap apa yang menimpa seorang muslim, musibah, bencana, kesedihan, asalkan orangnya ridho, mengharap pahala, maka itu dihukumi fi sabilillah. Ini riwayat ini dicantumkan di hadis riwayat Imam Bukhari ya. Jadi Rasulullah pernah menyenandungkan syair ya, pernah. Seperti yang kita baca tadi. Jadi mohon maaf, semua yang kita sampaikan di sini ya otomatis riwayat Imam Tirmidzi, karena kitab ini sendiri kan memang kitabnya Imam Tirmidzi. Ya, karangan Imam Tirmidzi. Cuman kadang-kadang apa yang dicantumkan Imam Tirmidzi di sini ya ada di kitab Sahih Bukhari, ada kitab Muslim. Tapi otomatis yang di sini ya dari Imam Bukhari, karena memang Imam At-Tirmidzi, karena ini bukunya Imam Tirmidzi. Kemudian selanjutnya,
Haddatsana Ibu Abi Umar qal haddatsana Sufyan bin Uyainah anil Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwahu. Sama dengan tadi. Jadi Rasulullah pernah tertimpa batu hingga jari beliau berdarah. Di sini diterangkan al-murad bil usbu' huna usbu'ir rijl. Yang dimaksud jari di sini kata pensyarah bukan jari tangan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah jari kaki beliau. Jadi pernah kaki beliau tertimpa batu sampai berdarah. Terus Nabi mengatakan hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ya, artinya kamu berdarah wahai jari, dan ini adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qal haddatsana Yahya bin Sa'id qal haddatsana Sufyan Ats-Tsauri qal anba'ana Abu Ishaq anil Barra bin Azib, dari sahabat Nabi Barra bin Azib. Qala lahu rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Barra bin Azib, sahabat Nabi, afarartum an Rasulillah ya Aba Umarah, Barra bin Azib, apakah dahulu kamu pernah berlari dari Rasulullah dalam perang Hunain? Dalam perang Hunain, apakah kamu dulu itu lari dari Rasulullah? Faqala la, tidak. La wallahi ma walla Rasulullah. Rasulullah pun tidak berpaling, tidak mundur, tidak melarikan diri. Walakin walla sara'anun nasi talaqathum hawazinu bin nabl. Tetapi manusia pada waktu itu semua lari karena dipanai oleh suku Hawazin. Jadi dulu itu ceritanya, Rasulullah setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW ya bertemu dengan pasukan musuh. Ya, namanya pada waktu itu Hawazin, nama suku yang perang sama Nabi itu suku Hawazin. Terjadi peperangan lah. Peperangan ini namanya Perang Hunain. Dalam Perang Hunain ini jumlah kaum muslimin banyak sekali. Saking banyaknya ini timbul ujub, timbul perasaan bangga dan gak mungkin kalah begitu. Ya karena ujub, akhirnya Allah beri teguran. Ternyata Hawazin ini kuat. Kaum muslimin terjebak dan mereka dilempari anak panah. Akhirnya banyak yang lari. Banyak orang-orang yang lari karena dikasih panah atau dilempari anak panah, dilesatkan anak panah. Lah ini ada orang bertanya, apakah dulu kamu ketika perang Hunain bersama Rasulullah, kamu termasuk orang yang lari? Dijawab tidak. Dan Rasulullah pun tidak lari. Tapi orang-orang ini banyak yang lari karena kena anak panah dari suku Hawazin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bighalnya. Bighal adalah jenis hewan ya, perkawinan antara kuda dengan keledai. Kuda nikah atau kawin sama keledai sehingga muncullah spesies baru namanya baghlah. Baghlah itu bighal. Ya kayak kuda tapi bukan kuda, kayak keledai bukan keledai, tengah-tengah. Jadi pada waktu itu Rasulullah termasuk orang yang tidak mundur dalam perang Hunain itu. Beliau tetap di atas baghlnya atau bighalnya. Wa Abu Sufyan ibn al-Haris bin Abdul Muttalib akhidun bilijamiha. Dan pada waktu itu sepupu Nabi Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib memegang tali kendali kendaraan Nabi. Termasuk yang enggak lari, menemani Nabi. Di saat manusia banyak yang lari karena takut kena anak panah, maka Rasulullah berkata, menyenandungkan syair. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang nabi, bukan pendusta. Dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Itu menunjukkan keberanian Rasulullah SAW. Ya, yang mana Rasulullah menunjukkan bahwa dirinya tetap kuat, tidak lari gitu. Sehingga dengan itu nanti Rasulullah memanggil para sahabat dan para sahabat pun akhirnya kembali dan tidak lari. Jadi Rasulullah SAW pernah menyenandungkan syair. Dan itu digunakan untuk memotivasi orang-orang agar tidak lari dari peperangan. Kemudian hadis yang kita baca tadi
riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang hadis berikutnya. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qal haddatsana Abdul Razzaq qal haddatsana Ja'far bin Sulaiman qal haddatsana Thabitun an Anasin dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang dijuluki Khadimur Rasul, pelayan kecil Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dulu ada anak kecil namanya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini yang suka melayani Nabi, membantu Nabi, mengabdi ke Nabi. Itu Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik termasuk orang yang paling paham tentang Rasulullah. Karena kemana-mana selalu bareng Nabi. Ya. Beliau berkata, Anas bin Malik berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qadha. Sesungguhnya Rasulullah dahulu pernah masuk ke kota Makkah untuk umrah al-qadha. Umrah al-qadha itu umrah setahun setelah Sulhul Hudaybiyah. Karena pada waktu itu Rasulullah ingin umrah dicegat sama orang kafir. Terus terjadi perjanjian, gak boleh umrah tahun ini, harus pulang. Nah, tahun depan baru boleh balik. Nah, itu namanya umrah al-qadha. Umrah sebagai ganti umrah kemarin yang tidak jadi. Ketika Rasulullah masuk Mekah di umrah qadha tersebut, Ibnu Rawaha yamshi baina yadayhi. Abdullah bin Rawaha, seorang penyair, itu berjalan di depan Nabi. Rasulullah masuk Mekah waktu umrah, sedangkan Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi Rasulullah masuk dari Madinah bersama para sahabat, ya, masuk kota Madinah tujuannya umrah, masuk kota Mekah tujuannya umrah, sedangkan kota Mekah dikuasai kafir Quraisy pada waktu itu. Lah, Rasulullah ini ketika masuk Mekah ini, di depan Rasulullah itu ada Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha ini berjalan di depan Nabi sambil menyenandungkan syair. Ya, memuji Rasulullah dan menggentarkan orang-orang kafir. Maka sahabat Abdullah bin Rawaha berjalan di depan Nabi dan menyenandungkan syair dan berkata, "Khalu banil kuffari an sabilihi, al-yawma nadribukum ala tanzilihi, darban yuzilul hama an maqilihi, wa yudhilul khalila an khalilihi." Kata beliau, "Khalu banil kuffari an sabilihi." Ya, biarkan orang-orang kafir ini dari jalan ini. Khalu banil kuffar an sabilihi, al-yawm nadribukum ala tanzilihi. Biarkan orang-orang kafir ini, hari ini kita akan hantam mereka. Darban yuzilul hama an makilihi. Dengan pukulan, dengan hantaman yang akan menghilangkan kepala dari tempatnya. Wa yudhilul khalila an khalilihi. Dan akan membuat seorang kekasih melupakan kekasihnya. Ya, kalau bahasa diterjemahkan ya jadi tidak indah. Karena memang ini adalah syair, karakteristik bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab ya indah, ketika diterjemahkan ya jadi biasa gitu ya. Makanya kalau kita ngerti bahasa Arab, kita akan punya rasa gitu ya. Jadi Abdullah bin Rawaha ini menyenandungkan syair di hadapan Rasulullah, menantang orang kafir, membuat gentar mereka. Maka Umar berkata kepada Abdullah bin Rawaha, "Ya Ibnu Rawaha, baina yaday Rasulillah wa fi haramillahi taqulu syi'ra." Ya Ibnu Rawaha, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'ra. Wahai Abdullah bin Rawaha, engkau ada di depan Rasulullah dan engkau ada di tanah haram. Apakah engkau menyenandungkan syair di depan Nabi di tanah haram? Faqala, maka Rasulullah membela Abdullah bin Rawaha. Dan Rasulullah mengatakan, "Khalli anhu ya Umaru, falahiya asra'u fihi min nadkhil nabli." Biarkan wahai Umar, biarkan Abdullah bin Rawaha menyenandungkan syair yang hebat ini. Ya, itu lebih cepat ya menghantam mereka daripada lesatan anak panah. Ya, hadis ini akhrajahul musannif fi jami', diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya. Jadi ini berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, ya, di hadapannya ada Abdullah bin Rawaha. Ini dalil bahwa boleh syair itu kalau nilainya positif, nilainya baik, tidak mengandung unsur kemaksiatan, kesyirikan, tidak mengandung unsur negatif, boleh, tidak apa-apa. Nah, Umar kan negur tadi kan, "Hei, kenapa kamu kok mengucapkan syair di depan Nabi? Di tanah haram loh ini."
Tapi kata Rasulullah, tidak apa-apa Umar, biarkan. Ini akan lebih cepat sampai kepada orang kafir daripada lesatan anak panah. Jadi boleh. Ini juga dalil bahwa Abdullah bin Rawaha adalah seorang penyair yang direkomendasikan oleh Nabi. Bagus syairnya, membela Islam dengan syairnya. Dan Abdullah bin Rawaha tidak hanya membela Islam dengan syairnya, membela Islam dengan jiwanya. Ya, beliau gugur dalam perang Mu'tah sebagai komandan perang. Abdullah bin Rawaha ini. Sebelum terjun ke medan jihad, beliau melakukan atau menyenandungkan syair agar para sahabat kokoh dan para sahabat termotivasi dengan syairnya itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Syarik an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah qala jalastu Nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsar min mi'ati marrah. Aku pernah duduk bersama Rasulullah lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu yatanasyaduna syi'ra, dan para sahabatnya dulu saling menyenandungkan syair. Wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah, dan para sahabat dulu sempat mengingat-ingat, menyebut-nyebut perkara-perkara jahiliyah. Wa huwa sakitun, Rasulullah diam saja. Wa rubbama tabassama ma'hum, terkadang Rasulullah SAW tersenyum bersama mereka. Jadi kata Jabir bin Samurah, kita dulu pernah duduk-duduk sama Nabi, terus sampai 100 kali, saking seringnya duduk sama Nabi. Dan itu para sahabat ada yang menyenandungkan syair, ada yang mengucapkan syair, dan Rasulullah diam tidak mengingkari. Ya, baru bama tabassama, terkadang Rasulullah senyum bersama mereka. Artinya di situ Rasulullah nggak mengingkari. Kalau baik ya silakan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwatal iman, hadis berikutnya. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarik an Abdul Malik ibni Umar an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, asy'aru kalimatin takallamat bil arabu kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ya, sebagus-bagus syair yang pernah diucapkan oleh bangsa Arab adalah ucapannya labid. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah itu batil, tidak boleh disembah. Itu kan termasuk perkataan bagus berarti, ya. Perkataan yang sesuai dengan makna tauhid. Makanya Rasulullah memuji ucapan penyair itu. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman At-Taifiyyi an Amr bin Syarid an abihi qala kuntu ridfan Nabi. Aku dulu pernah dibonceng Rasulullah. Jadi seorang sahabat Nabi ini, ya, Asy-Syarid, ya, bapaknya Amr, ini pernah dibonceng Rasulullah. Fa ansyattuhu mi'ata qafiyatin min qauli Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi. Jadi aku dulu pernah dibonceng Rasulullah dalam satu kendaraan. Kemudian aku senandungkan 100 qafiyah dari syairnya Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi. Fakullama ansyattuhu baitan qala lin-nabi. Setiap kali aku senandungkan syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bait-bait syair aku ucapkan, Rasulullah mengatakan hi, hatta ansyattu mi'atan, sampai aku senandungkan 100 bait syair. Faqala an-nabi in kada la yuslim. Hampir-hampir, ya, Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi dulu itu masuk Islam. Ya, dia ini orang penyair jahiliyah gitu loh. Waktu jahiliyah dia ini termasuk yang percaya dengan dengan hari kiamat, percaya dengan Allah. Zaman jahiliyah gitu loh. Makanya Rasulullah hampir saja penyair ini masuk Islam. Tapi dia nggak masuk Islam ya akhirnya ya. Ya, karena syair-syairnya itu menunjukkan dia ini mengesahkan Allah. Kita baca dulu ya. Kuntu ridfan Nabi ay annahu kana radifan lin Nabi ala dabati faqal ardafan Nabi adad min ashabi. Jadi di antara kebiasaan Rasulullah dan di antara ketawaduan Rasulullah itu boncengan sama sahabat. Nah, coba di Romawi, di Persia, mana ada pemimpin satu kendaraan sama anak buahnya? Nggak ada. Tapi Rasulullah biasa itu berboncengan sama sahabat. Nah, dan ada beberapa sahabat Nabi yang pernah
dibonceng oleh Nabi, di antaranya Mu'ad bin Jabal. Ya, di antaranya ini yang kita baca tadi itu ya, Asy-Syarid. Ya, jadi ada beberapa sahabat yang pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi ini seorang syair, penyair di zaman jahiliyah. Wa kana min syi'ri ma huwa tamjidun lillah. Di antara syair-syairnya Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi ini adalah memuji Allah, memuliakan Allah. Wa thana'un alaihi, menyanjung Allah. Dia percaya bahwa nanti akan ada hari pembangkitan dan seterusnya. Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan hampir saja dia itu masuk Islam. Karena syair-syair itu baik gitu loh. Walakinnahu mata al-kufri, tapi sayang dia ini enggak masuk Islam. Ya mati dalam kekafiran, ya sayang. Ya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklasifikasi. Kalau itu syair baik, ya enggak apa-apa silakan gitu loh. Buktinya tadi sahabat ini menyebutkan sampai 100 bait. Ya, seandainya itu jelek lah ya langsung di stop sama Nabi. Artinya kalau bagus silakan gitu maksudnya itu. Hadis yang terakhir dalam pertemuan kali ini, haddatsana Ismailu ibn Musa al-Faraziyu wa Ali ibn Juhrin. Wa Ali ibn Hujrin wal ma'na wahid qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan bin Thabit mimbaron fil masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan mimbar khusus untuk Hasan bin Thabit. Jadi dulu Rasul itu punya penyair. Penyairnya Rasul namanya Hasan bin Thabit. Di situ Rasulullah SAW meletakkan mimbar. Mimbar itu khusus dipakai oleh Hasan bin Thabit untuk mengungkapkan syair-syair, ya, kebanggaan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqulu innallaha yu'ayyidu Hasan bi ruhil qudusi ma yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menguatkan Hasan bin Thabit dengan Jibril biruhil kudus, dengan Jibril yufakhiru an Rasulillah, berbangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang semisalnya sama dari Urwa, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu, dengan jalan yang lain. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi wa qala hadisun sanad wa qala hasanun sahihun wa kadzalika rawahu Abu Daud fi Sunan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Jadi Rasulullah sampai meletakkan mimbar khusus untuk sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Dan Hasan bin Thabit adalah seorang syair, penyairnya Rasulullah, dan itu diperbolehkan sama Rasulullah. Jadi syair boleh. Kesimpulannya ya, sebelum kita tutup, syair itu seperti hukum ucapan yang lain. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Ya, sebagaimana ucapan ada yang baik, ada yang tidak baik, sama dengan syair. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau syair yang baik silakan, kalau yang enggak baik ya jangan. Itu ya kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih untuk kru yang bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.